Amin. Romo boleh bertanya, Romo? Bentar aku dulu. Astagfirullah. Tapi Tidak boleh. Saya kirim 350 ke WA-mu. Astagfirullah. 351 kutipan. Dan 10 penolakan dari sudut pandang Protestan dengan penjelasannya langsung. Mengapa Protestan menolak? Nantilah panjang sekali, lebih saya kirim ke engkau. Saya kirim ke Mina ke engkau atau ke, ya? Begitu aja Padre Pio, engkau belajar nggak sendiri. mau Romo. Oke, nanti panjang lah. Nanti saya langsung kirim. Makasih. Iya. Oke. Oke, mau ambil contoh satu kah? Boleh Romo. Yesus, engkau baca dulu Yohanes 10 ayat 23. Yohanes 10, 22, 23 sebentar. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Kemudian tibalah hari raya Penapisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Padre Pio, kau buktikan bahwa Yesus merayakan pentahirian atau pentabisan Bait Suci, Hanukkah. Di kitab apa dalam Perjanjian Lama yang omong tentang perayaan pentabisan pentahirian Bait Suci? Ayo. Enggak ada, cuma di Makabe. Cuma di Makabe 2 ayat 10 sampai dengan bab 10 ayat 1 sampai 8, 1 Makabe 4 ayat 36 sampai 59. Contohnya, karena itu yang digunakan oleh Yesus dan para rasul dan dalam perayaan-perayaan orang Yahudi adalah fase terakhir, fase ke-8 yang kita namakan fase para pembela iman Ibrani, yaitu keluarga Makabe. Dan untuk memahami keluarga Makabe, engkau ketemu di mana fase ke-8 ini dihilangkan oleh Protestantisme karena mereka tidak mempunyai deuterokanonik. Mereka kehilangan 250 tahun. Aduh, kamu jangan ketelan saya dengan ini barang lah, paus lah, Violet. Jadi mereka kehilangan yang kita namakan fase terakhir di dalam Perjanjian Lama. Teman-teman, ada 8 fase. Fase pertama adalah fase patriarkat. 1800 tahun sebelum Masehi. Patriarkat dan matriarkat. Abraham dan Sarah, Ishak dan istrinya, Yakub dan istrinya. Setelah Yakub ini, fase patriarkat dan matriarkat ditutup. Orang Israel masuk dalam fase kedua yang kita namakan fase penindasan di Mesir, perbudakan di Mesir. Oke, di situ di fase perbudakan di Mesir ini peran penting perempuan, yaitu para bidan-bidan Yahudi, Ibrani. Yang itu ada 2 tokoh namanya Pua dan Sifra, menyelamatkan begitu banyak orang Yahudi. Di dalam Keluaran itu kita akan menemukan di situ di mana orang-orang di mana 2 bidan Yahudi ini memainkan peran penting. Miriam, adiknya kakaknya Musa, mamanya Musa dan dan anaknya Firaun. Bagaimana di dalam fase kedua ini perbudakan Mesir ini kira-kira hampir 300 sampai 400 tahun ya perbudakannya, teman-teman. Perjalanan panjang. Setelah kematian Yusuf, makanya Firaun keberapa? Ke-9 atau keberapa? Itu yang mulai memperbudakan orang-orang Israel. Setelah perbudakan ini mereka masuk dalam fase ketiga, yaitu fase aliansa, pembebasan dan aliansa, di mana perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, dan fase di mana perjanjian itu dimeteraikan dengan tabut, dengan dekalog dan semuanya. Oke, fase ketiga, ketika mereka masuk tanah perjanjian, maka di situ adalah yang kita fasenya fase 12 suku dan hakim-hakim. Fase kelima, 1, 2, 3, 4 ya. Fase keempat adalah fase hakim-hakim dan hakim-hakim dan 12 suku dan hakim-hakim. Fase kelima itu fase para nabi dan raja-raja. Fase keenam yaitu pembuangan Babilonia. Fase ketujuh yaitu fase restorasi, kembali dari pembuangan Babilonia dan pendirian kembali bait suci yang telah roboh oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan Babilonia. Berarti yang ini fase penting sekali di fase restorasi, karena disinilah Yudaisme sebagai agama muncul dan muncullah sinagoga-sinagoga, praktek sinagoga, dan Yudaisme itu dikuatkan di fase restorasi ini. Ketika mereka dari Babilonia, bait suci hancur, maka muncullah sinagoga-sinagoga di setiap kampung.
Jadi sinagoga itu lahir dalam zaman restorasi. Dan Yudaisme sebagai agama itu kuat sekali di zaman restorasi ini. Makanya dengan Ezra, Nehemia, dan semuanya. Tembok dalam zaman Nehemia, Ezra dengan hukum dan hukum Taurat dan semua itu keras sekali. Oke. Lalu fase ke-8 akan hilang kalau tidak ada deuterokanonik, Padre Pio. Di manakah fase 300 tahun terakhir sebelum kedatangan Mesias? Karena Nabi Ezra menutup seluruh tenggelamnya zaman para nabi. Tenggelamnya zaman para nabi terbit dalam pengertian ofisial dalam Samuel. Samuel adalah hakim terakhir dan nabi pertama dalam etapa tahap kenabian. Naik turunnya, redupnya di zaman Ezra. Dan setelah Ezra, kita tidak tahu lagi mau bilang bagaimana situasi Israel. Kalau tidak ada Deuterokanonik, tidak ada zaman Makabe, para pembela iman Ibrani, keluarga Makabe, kita tidak akan tahu fase terakhir sebelum Kristus. Yaitu fase, salah satunya ketika Antiochus IV mencemarkan bait suci dan semuanya, dan zaman di mana pentabisan kembali bait suci, zamannya Makabe. Karena itu, di dalam tadi yang baru kita ambil tadi, contoh kecil, di dalam Yohanes 10 ayat 22-23, omong tentang hari Hanukkah, pentahiran bait suci. Itu di zaman pembela-pembela iman Ibrani, keluarga Makabe. Kehilangan Protestantisme, kehilangan tahap terakhir sebelum perjanjian baru. Berarti Romo bait suci yang disucikan, yang ditahirkan pada tahun 164 sebelum Masehi itu adalah bait sudah ada tapi pada saat itu tercemar, maka ditahirkan kembali atau disucikan kembali. Didirikan dalam zaman restorasi tahun sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi oleh Kaisar Cyrus. Babilonia dia utus kembalikan orang Israel ke tanah Yahudi, tanahnya, dan dia maklumat untuk pendirian kembali bait suci yang telah roboh oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan. Jadi bait suci yang digunakan selama masa hidupnya adalah bait suci kedua setelah runtuhnya bait suci pertama oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan Babilonia. Engkau mengerti itu? Dan informasi tentang tentang tabut perjanjian sebelum keruntuhan bait suci pertama, tabut perjanjian sudah tidak ada di sana lagi, sudah dibawa ke tempat sudah disembunyikan. Dan itu hanya kita dapat di Makabe. Karena di 2 Makabe, teman-teman, di 2 Makabe 5, di dalam 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8, informasi terakhir tentang tabut perjanjian sebelum keruntuhan sudah disembunyikan, dan itu tidak ditemukan sampai sekarang. Bagi orang Israel tidak tahu di mana mereka punya tabut perjanjian sekarang. Itu heran betul, kita juga heran. Tapi Makabe bilang, nanti saya akan menunjukkan, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan tabut itu, yaitu ketika awan dan kuasa Allah turun kepadanya. Seperti doa Salomon, tempat itu harus disucikan secara istimewa. Makanya kita namakan Maria. Ketika dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Awan akan menaungi tempat itu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Bagi orang Yahudi, mereka masih mencari di mana tabut perjanjian itu dan menantikan sampai kapan Tuhan akan menunjukkan tempat itu. Ingat, sudah 2000 lebih tahun Tuhan belum tunjukkan orang Israel mana tabut perjanjian yang disembunyikan itu. Romo berarti ini kan Romo, kalau apa rangkaiannya bait suci di Amos 9 ayat 11 sampai 12 itu kan pertama kali dibangun pada tahun sekitaran tahun 957 Masehi, sebelum Masehi. Salomon. Ya, kemudian hancur. Direncanakan oleh Daud, dibangun dan diakhiri oleh Salomon. Hancur pada masa Babilonia sekitaran tahun 587. 570-an. Oke. Iya, oleh Nebukadnezar. Iya, dibangun kembali pada zaman Ezra di 538 sampai benar sekali. Itu. Baru kemudian direstorasi lagi pada zaman Makabe. Jalannya gitu. Bukan restorasi. Restorasi di zaman Ezra disucikan karena
Antiopas Iya, 4 disucikan. mencuri semua barang-barang di bait suci. Pencemaran, bukan restorasi, Oh iya, pemurnian, penyucian kembali. dimurnikan ya, disucikan kembali. Karena itu Yang ketika- berarti yang di Makabe 4 itu ya Romo. Makabe Ah. 4 ayat 59 sampai 60. Oh iya iya paham. Udah paham Sudah. aku. Budi Asali Jadi selesai kita kau. ambil contoh kecil dari Deuterokanonik, informasi tentang tabut tidak ada lagi bagi orang Protestan maupun informasi terakhir tentang tabut bagi orang Yahudi. Tabut perjanjian itu disembunyikan di mana? Tidak tahu lagi kalau tanpa Makabe. Bisa mengerti? Coba engkau baca Makabe 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8. Di sana nanti bagaimana tabut perjanjian itu ditunjukkan sendiri oleh Allah, Teresa. Ada Makabe, contoh kecil. Ada. Aku bacakan. Protestan tidak ada dapat lagi informasi tentang tabut karena hanya informasi terakhir tentang tabut ada di sini. Selesai Budi Asali. Saya yang baca ya atau mau Bang Pio? Baca-baca aja, Teri. Baca. Oke, oke. Baca. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah ruang berupa gua. Ia membawa masuk kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah kurban bakaran, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Beberapa orang yang mengikutinya kembali dengan maksud untuk menandai jalannya, namun mereka tidak dapat menemukannya. Ketika Yeremia mengetahui hal itu, ia menegur mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya dan menunjukkan belas kasihannya. Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa dan sebagaimana Salomo berdoa agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Tempat itu dikuduskan dengan penuh Kemuliaan. kemuliaan. Makanya Protestan kehilangan tabut perjanjian baru. Karena tidak tahu bahwa tempat itu ditunjukkan dengan penuh kemuliaan, disucikan dengan penuh kemuliaan, dan Allah sendiri akan menunjukkan kembali tempat itu, di mana kuasa Allah akan turun atasnya, awan itu akan menutupinya. Awan artinya kuasa Allah ya teman-teman, kuasa Allah. Ini penting. Baca kembali ayat 8, Tere, nanti larinya kemana? Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan angkat tapak lagi, seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo berdoa, agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Pertanyaan saya, kuasa Allah dan awan akan tampak lagi. Tunjukkanlah di dalam perjanjian baru, kuasa Allah dan awan akan tampak lagi. Di mana seorang Protestan mengambil kuasa Allah dan awan akan tampak lagi, dan seperti doanya Salomon, tempat itu harus dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Ayo, di mana? Di mana? Di mana seorang Protestan mempertanggungjawabkan ini? Kalau Katolik ada. Lukas 1 ayat 35. Ayo. Tanpa Makabe, bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35? Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Karena tempat itu harus dikuduskan dengan penuh kemuliaan, maka anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35 adalah kepenuhan dari mana? Makabe 2 Ya tidak, ayat 2. Protestan yang tidak ada Makabe. Bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35 tanpa Makabe? Ada pendeta yang pintar sedikit bisa naik jelaskan? Saya mau tanya karena perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Seorang pendeta menjelaskan Lukas 1 ayat 35 diambil dari mana? Tanpa Deuterokanonik. Oke, bagaimana menjelaskan Yohanes 5
Ayat 18. Tanpa kebijaksanaan Salomo 2. Contoh kecil. Dan tadi dia terkanun, saya ambil rambang aja supaya kita bisa paham bagaimana membandingkan antitipo atau tipologinya. Baca dulu Yohanes 5 ayat 18, larinya kemana? Sebab itu, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Membumbun dia karena dia mengatakan dia adalah anak Allah. Oke, bagaimana menjelaskan itu? Bumbun dia karena dia menamakan dirinya anak Allah. Demikian dia menyamakan dirinya dengan anak tanpa kebijaksanaan Salomo. Kita buka, kita bandingkan kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12 atau ayat 13-nya langsung. Kebijaksanaan Salomo ya, Romo? Bentar ya. 2 Karena saya ayat baru 13. banget buka ini Deuterokanoni. Deuterononika ya. 2 ayat 12. Bagaimana Yohanes 5 ayat 18 mereka membumbun dia punya motivasi Marilah untuk kita membumbun menghadap dia karena dia mengatakan orang baik. teman sebentar. Halo. Sebentar. Bagaimana melihat tipologinya dari Yohanes 5 ayat 18 ini? Mereka mau membumbun dia karena dia mengatakan diri dia adalah anak Allah. Dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana menjelaskan ini? Tanpa kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12 sampai 20. Kita ambil contoh. Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 13-nya. Salah satu alasan kenapa dia dibumbun. Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 13. Ia mengaku mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut diri anak Allah. Oke, langsung ke ayat 20. Ayat 18. Setelah ayat 18, 20. Supaya. Ayat 18. Jika orang benar itu anak Allah, Allah akan menolongnya dan melepaskan dia dari tangan para lawannya. Dan orang yang menamakan diri anak Allah ini diapain oleh orang Yahudi? Ayat 20. Ayat 20. Mari kita menjatuhinya hukuman mati yang memalukan, sebab katanya ia dilindungi Allah. Artinya kalau orang Yahudi menerima Deuterokanonik, salah satunya kebijaksanaan Salomo, yang pertama mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Anak Allah. Allah. Dan kematian Yesus sebagai anak Allah itu adalah kepenuhan dari kebijaksanaan Salomo 2. Dan siapa yang membumbun anak Allah ini? Orang Yahudi. Selesai. Ayo, bagaimana menjelaskan perjanjian baru tanpa Deuterokanonik yang ada 351 kutipan? Ada 351 kutipan teman-teman dari Septuaginta yang ada dalam perjanjian baru. Dan ketika Paulus mengatakan, sejak kecil engkau kenal kitab suci. Kitab suci yang pada saat itu adalah kanon Ibrani. Dan ingat di dalam 2 Timoteus 3 ayat 15, Paulus bilang kepada Timoteus apa? 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil, ingat Timoteus besar di Antioquia di Efesus dan itu teritori Romawi, dan kitab suci yang dikenal pada zaman itu adalah Septuaginta. Septuaginta. Jadi ketika Paulus mengatakan referensi, sejak kecil engkau mengenal kitab suci yang memberikan kau hikmat dan mengantar engkau kepada keselamatan, artinya Paulus sedang melakukan referensi kepada kitab suci Septuaginta. Kenapa teman-teman? Karena bapaknya Timoteus adalah orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Dan dia dibesarkan di Efesus di Antioquia. Jadi contoh kecil dalam Kisah 16 ayat 1 kita akan menemukan
bapaknya Timotius itu orang mana dan mamanya orang apa? Kisah 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapaknya orang apa? Yunani. Artinya kitab suci yang dikenal oleh Timotius dalam bahasa Yunani. mereka bukan tinggal di Israel. Mereka adalah Israel diaspora. Semua Israel diaspora pada saat itu di Asia Kecil, Galatia dan semua tinggal dari sana. Di Turki sekarang namanya Asia Menor, Asia Kecil, berbahasa Yunani kitab-kitab sucinya. Jadi kesian banget ya teman-teman kalau kita menghilangkan Septuaginta. Dan di dalam Septuaginta adalah 60 kitab yang terbagi dari Protokanonik 39 dan Deuterokanonik 7. Dan kalau bilang menentang, tidak mungkin karena itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ingat, itu sudah diruntuhkan dengan penemuan Qumran tahun 1947 bahwa Deuterokanonik itu sebelum diterjemahkan ke Yunani ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Jadi mau bilang bagaimana? Dari Deuterokanonik yang ditolak, yang mereka terima adalah Septuaginta dalam bahasa Yunani, ternyata diterjemahkan dari Ibrani dan Aram. Kalau tidak salah hanya 2 Makabe dan dalam penelitian Qumran 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo yang langsung ditemukan dalam bahasa Yunani. Tetapi dalam semua itu, satu kumpulan itu ternyata semuanya dalam bahasa Ibrani dan Aram. Jadi sebenarnya runtuh kalau mereka pakai dalil ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan penelitian Qumran selesailah sudah. Karena itu Martin Luther tidak mengeluarkan dari kitab suci. Dia menaruhnya sebagai apokrifa. Tetapi ingat, saudara-saudariku, butuh 300 tahun lebih dari tahun 1517 atau 1534 dengan edisi pertama dalam bahasa Jerman, edisinya Luther, sampai dengan tahun 1826 itu benar-benar dikeluarkan dari kitab suci perjanjian lama, Deuterokanonik. Jadi butuh lebih dari 300 tahun. Dan kalau kita mau hitung dari protesnya Luther tahun 31 Oktober 1517, bayangkan teman-teman, lebih dari 300 tahun Deuterokanonik baru dikeluarkan dari kitab suci Protestan oleh Asosiasi Biblis Londres kalau tidak salah pada 1826. Inggris ya. Betul. Ya tidak, bukan ajak Protestan, kita omong sejarah, benar sekali karena Protestan tanpa Deuterokanonik kehilangan tahap fase terakhir, fase ke-8 sebelum perjanjian baru, sebelum kedatangan Yesus. Kehilangan semua kutipan yang diambil dari Deuterokanonik, contohnya Hakuna, contohnya Hanukkah, pentahiran bait suci mau ambil di mana kalau tanpa Deuterokanonik? Alasan kenapa Yesus dibumbun di dalam Yohanes tanpa kebijaksanaan Salomon, mau ambil dari mana alasan? Mengatakan dia ada anak Allah. Karena itu marilah kita membunuh orang yang mengatakan dirinya anak Allah. Bagaimana menjelaskan tabut perjanjian baru tanpa Makabe contohnya? Bagaimana perjanjian baru omong tentang orang kudus, contohnya orang kudus ya, tanpa Makabe? Bagaimana menjelaskan orang kudus, apa yang dibuat oleh orang kudus tanpa Makabe contoh? Wahyu 6 ayat 9 dan 11 diambil dari mana tanpa 2 Makabe? Kita tidak bisa menjelaskan itu. Tanpa Makabe, kalau tidak salah Makabe 15, kita tidak bisa menjelaskan Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 bahwa mereka yang sudah mati masih bisa berbicara, masih bisa memohonkan sesuatu untuk mereka yang masih tinggal di bumi. Dalam 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16 di mana Yeremia mendoakan orang Israel. Bagaimana mendoakan orang mati dalam perjanjian baru 1 Yohanes 5 ayat 16-17 untuk mereka yang berdosa, yang sudah meninggal tapi dosanya tidak membawa kematian. Kalau tidak itu tanpa 2 Makabe 12 ayat
ayat 2 Makabe 12 ayat 44-45. Bagaimana Paulus mendoakan jiwanya Onesiphorus tanpa membaca Makabe? Kan kesian dong. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya kesian sekali. Mereka menghilangkan Yudit Baruk karena tidak ada yang kita namakan korelasi historis. Kenapa tidak hapus buang Matius dan tidak hapus juga Lukas? Karena versi kematiannya Yudas menurut Matius dibunuh diri, menurut Lukas dalam Kisah Para Rasul perutnya pecah. Mau percaya yang mana? Hapus juga 1 Samuel dan 2 Samuel. Karena 1 Samuel omong tentang bagaimana 1 Samuel meninggalnya, matinya Saul karena bumbun diri. Sedangkan di 2 Samuel omong tentang dia dibumbun. Versinya berbeda, satunya bunuh diri, satunya dibunuh. Berarti yang benar yang mana? Kalau tidak ada kronologis histori seperti ini, maka hilang semua. 1 Samuel, 2 Samuel, Matius, Lukas dari kitab sucinya orang-orang Protestan. Ini yang saya maksudkan seperti itu. Karena kitab suci adalah buku iman, kitab iman. Kalau mereka menghilangkan Yudit dan Baruk karena tidak ada runtutan historis, kalau itu yang lain juga harus dihilangkan. Hilangkan yang lain. Kasihan karena berbeda dengan dia punya doktrin, Luther nekat yang berani menghilangkan Buda Deuterokanoni sebagai apokrifa. Iya, Romo, berbicara soal berbicara soal orang kudus tadi, saya sempat nyimak Rum Roti ya. Mereka bawa ayat apa ya? Saya lupa itu. Mereka bilang orang kudus itu orang yang percaya kepada Kristus. Gak tahu mereka pakai ayat apa gitu. Orang kudus itu menurut Ibrani jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Itu orang kudus. Iya betul Romo. Tapi mereka pakai ayat apa gitu? Maksudnya orang kudus itu yang masih hidup dan percaya Yesus gitu. Ada dua tipe orang kudus, yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Kalau orang kudus yang masih hidup saja, bagaimana dengan orang kudus yang sudah mati yang keluar dari kubur-kuburnya? Contohnya, bagaimana mereka menjelaskan Matius 27 ayat 52-53 contohnya? Di kubur pun mereka tetap dinamakan orang kudus. Matius 27 ayat 52-53. Di kubur pun mereka tetap dinamakan orang kudus. Dan orang-orang kudus keluar dari kuburnya. Matius 27 ayat 52-55. Ya. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkit. Tahan dulu. Banyak orang kudus yang masih hidup orang kudus, yang sekarang sudah meninggal, mereka masih orang kudus atau tidak? Okay. Dan mereka keluar dari mana? Tere? Dari kuburan? Tidak, engkau baca-baca sih. Banyak orang kudus yang telah meninggal. Oh, oke. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang kudus masih bisa menampakkan diri kepada banyak orang menurut ayat itu? Masih. Mereka pergi ke kota kudus. Sekarang kota kudus itu di mana? Kalau Protestan punya teologi, orang tunggu hari kebangkitan, hari kedatangan baru kita dihukum dulu. Kita dihakimi pada hari terakhir. Tetapi orang-orang kudus ini setelah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur-kubur. Orang-orang kudus yang telah mati itu, mereka pergi ke kota suci. Sekarang kita harus tahu kota sucinya mana. Dan daftar dari orang-orang yang tinggal di sana siapa-siapa. Ibrani 12 ayat 22-23. Konsentrasi di sebentar di pernyataan jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Itulah orang kudus, definisi orang kudus. Silakan Teresa. Ibrani 12 ayat 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Roh-roh orang-orang benar yang sudah
Sempurnakan. Artinya surga banyak orang? Orang benar. Bagaimana dengan orang kudusnya Protestan? Iya Romo, soalnya mereka framing kan, katanya orang Katolik itu orang kudusnya di kanon dulu gitu. Tidak, ada orang kudus yang masih hidup. Ada orang kudus yang sudah meninggal. Dan ketika mereka masih hidup dan meninggal, mereka tetap jadi orang kudus. Dan Mereka ingat, tidak pengkanonan paham itu, sabik syukur. dan pengkanonan itu, dan untuk mengatakan engkau orang kudus, itu bukan engkau punya keputusan. Orang lain, engkau itu pasif, dan orang lain mengatakan engkau dikuduskan. Artinya engkau yang dikuduskan. Ini penting sekali. Roma 1 ayat 7. Di situ sangat jelas dikatakan, salam untuk kalian di Roma yang dipilih dan dijadikan orang kudus. Bukan engkau suka-suka lah. Enak-enak sekali engkau mengatakan engkau orang kudus. Kriteria apa? Ada orang lain yang mengatakan engkau orang kudus. Baca Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dijadikan orang kudus atau tidak di situ? Katolik Apostolik. Jadi, Dan Berarti engkau pasif kalau di situ dikatakan dijadikan. nah, dikanonkan Pasif juga. atau aktif di situ? Engkau sendiri mengatakan engkau orang kudus atau engkau dalam posisi pasif? 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru Berarti- kepada nama. Sudah Tere. Berarti posisimu adalah pasif, dipanggil dan dijadikan orang kudus. Bukan engkau yang mengatakan saya orang kudus seperti ada yang bilang dia orang kudus. Suka-suka banget. Sombonglah. Kalau Proti dipanggil orang kudus, mereka panggil dirinya sendiri orang kudus. Mereka Karena panggil percaya dirinya Yesus. sendirinya kudus. Kesian dong. Satunya adalah panggilan untuk menguduskan dirimu. Sebab tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Itu sangat berbeda dengan engkau dijadikan orang kudus. Di sana tidak akan tunjukkan kitab suci di mana engkau sendiri bisa menjadikan dirimu orang kudus. Mana ayatnya? Kenapa, Tere? Kenapa mereka benci kepada Roma? Tere, pertanyaan ketika engkau masih Protestan. Benci kepada Katolik maksudnya. Roma, Katolik Roma. Kan bencinya Oh. seperti itu. Iya, karena ada banyak hal sih Romo. Yang mana Kenapa dulu? satu? Karena tidak terima dengan ya itu yang soal orang kudus, konsep-konsep orang kudus yang ada di Alkitab. Itu ada semua di dalam kitab. Mereka benci kepada Roma yang pertama. Mereka menentang Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan, iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Itu yang pertama. Roma 1 Maka ayat 8. iman Roma itu universal. Katolik itu universal. Karena ini salah satunya. Namanya Katolik teritorial dalam pengertian wilayah. Roma 1 ayat 8. Roma 1 Ganti ayat 8. jemaat dengan gereja ya. Ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Satu-satunya surat ketika Paulus mengatakan telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia hanya untuk gereja Roma. Karena salamnya di ayat 7 yaitu kamu yang tinggal di Roma. Ayat 8-nya mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah. Kagum ya, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu. Di mana Teresa? Roma. Bukan. Roma. Aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allah sebab telah tersebar kabar tentang imanmu gereja Roma di mana? Di seluruh dunia. Romo. Di seluruh dunia, Tere. Di mana kabar iman Roma itu telah tersebar di mana? Di ayat itu. Di seluruh dunia. Seluruh dunia. Sekarang
Seluruh gereja Kristus, jemaat diganti dengan gereja, menyalami Roma. Roma 16:16. Paulus menutup surat Roma dengan salam dari seluruh gereja Kristus untuk yang tinggal di mana? Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamanlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Gereja, jemaatnya. Saya sudah bilang tadi. Ganti jemaat. Baca ulang. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Seluruh gereja Kristus menyalami apa? Tere. Tere, seluruh gereja Kristus menyalami apa? Roma. Kalau begitu, denominasi 60.000 yang mengatakan bahwa itu adalah gereja Kristus, mereka adalah gereja Kristus, harus mampu seperti Paulus menyalami gereja mana? Roma. Roma. Kalau kalian tidak mampu menyalami Roma, kalian bukan gerejanya Kristus. Kenapa menyalami Roma? Karena kepada Petrus dikatakan, gembalakanlah domba-domba. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama, saya akan mendirikan gerejaku. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Karena itu Paulus menyalami Roma dan mengatakan seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Dan mau tahu ayat 19, ayat 20-nya Nona. Kegenapan tipologi antitipo dari Kejadian 3:15. Baca ayat 20-nya. 20 ya. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Satu-satunya surat Paulus kepada Roma dia mengatakan, kasih karunia Allah, anugerah Allah meletakkan iblis di bawah kakimu. Keturunannya akan meremukan kaki, lututmu, dan keturunannya akan menginjak ular itu. Hanya di surat Roma ketika Paulus mengatakan, anugerah kasih karunia Allah meletakkan iblis di bawah kakimu. Mau itu Roma ya teman-teman. Karena surat Roma. Di mana ada surat yang mengatakan salam dari seluruh gereja Kristus untuk yang ada di Jerman, yang Calvin yang ada di Swiss, di Belanda. Tidak ada. Mungkin Santo Paulus keliru ya. Dia lupa. Setelah dia menulis 13 surat, dia bilang, lupa. Surat Santo Paulus kepada gereja atau jemaat di Jerman. Mungkin dia lupa waktu itu. Dia lupa. Dia lupa bahwa dalam ini orden, dalam ini apa namanya itu, orden itu apa namanya? Orden itu. Matius, Markus itu namanya apa ya? Orden itu urutan. Kenapa setelah kisah ditaruh Roma di situ? Kalau Roma tidak penting. Setelah zaman para rasul gereja perdana, kenapa surat Roma langsung ikut setelah kisah para rasul? Ayo. Jangan dong proti-proti yang penting, yang pintar dan penting dan belajar betul-betul dari pernyataan urutan. Suaranya hilang. Iya, tadi sempat hilang. Ada telepon masuk tadi saya. Oke. Kenapa setelah kisah langsung Roma? Kenapa kerinduan Paulus itu pergi ke Roma? Ayo, kenapa? Dan kenapa dari Roma Petrus menulis surat gembala kepada seluruh gembala yang ada di seluruh dunia? Dalam 1 Petrus 5. Dia menulis surat gembala kepada seluruh para gembala presbiter yang ada di seluruh dunia. Salam dari kawanmu yang terpilih. Yang ada di Babylon, di Roma, dan salam dari anakku Markus. Kawanmu yang terpilih. Kenapa di kisah 15 Petrus bilang begini, kalian 15 ayat 7, kalian tahu sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Andreas tidak protes, Yohanes tidak protes, Simon tidak protes, Yakobus tidak protes, uskup Yerusalem tidak protes. Ya, karena dia jadi uskup Yerusalem, dia yang menutup. Dia mengambil terakhirnya, dia mengambil kata-kata terakhir karena dia sebagai tuan rumah dari konsili. Tapi dia mengatakan begini, benar seperti yang dikatakan Simon,
Simon omong ini penting sekali. Konsili Roma di mana Yakobus saudara-saudaraku, uskup Yerusalem, Avintrion atau keuskupan di mana sebuah konsili itu dijalankan, dia harus menutup karena itu tugas dari dia yang memilih yang menjadi tempat konsili. Oke. Ini penting sekali. Yang pertama, kita omong tentang apa yang dikatakan oleh Petrus. Setelah terjadi perdebatan dalam konsili, siapa yang harus berdiri? Kisah 15 ayat 7. Ini penting sekali teman-teman. Kalau tidak ada kepala rasul yang berdiri, bagaimana menenangkan situasi? Bukan berdiri. Yakobus pertama yang berdiri. Dia yang berdiri dulu adalah kepala para rasul. Silakan. Kisah 15 ayat 7. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Tahan dulu. Setelah berapa lama diskusi hebat di dalam konsili, bertengkar, berdebat tentang sunat, tentang permandian, tata-tata. Bukan Paulus yang berdiri. Bukan Rasul yang berdiri. Petrus berdiri dan mengatakan, "Saudara-saudaraku, kalian tahu bahwa sejak semula," ini Petrus bilang, bahwa sejak semula Allah, Yesus, memilih aku dari antara kalian. Di situ ada yang protes. Tere, siapa yang protes waktu itu? Tidak ada. Karena Ini untuk mereka apa? semua Katolik. Supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Lanjut dulu. Dia ini apa? Lanjut dulu. Ayat 8 ya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Lanjut. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Lanjut. Petrus punya intervensi penting sekali. Lanjut. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan, sama seperti mereka juga. Tahan dulu. Ketika Petrus omong seperti itu, kita masuk ke ayat berikutnya. Semua yang ada di konsili tutup mulut. Diam. Lanjut. Maka ayat 12 ini. Terdiamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengar. Tahan dulu. Ketika Petrus omong, seluruh jemaat, seluruh gereja Diam. tutup mulut. Setelah itu, para rasul memberikan kesempatan kepada Paulus dan Barnabas untuk menceritakan perjalanan misi mereka. Sekarang, setelah selesai, siapa yang bangun? Uskup Yerusalem, Avintrion, tuan rumah, harus bangun dan untuk menutupi konsili. Ayat selanjutnya, siapa yang berdiri? Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya..." Tahan dulu. Siapa yang berdiri? Jangan dulu ayat berikut. Santai dulu. Jangan dulu ayat berikut. Siapa yang berdiri untuk menutupi konsili? Yakobus. Yakobus. Uskup Yerusalem. Tetapi dia hanya berdiri untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Petrus. Maka Simon berdiri dan berkata, ayat selanjutnya, 14. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Tahan dulu. Di situ dikatakan Simon telah menceritakan. Sekarang kita buat perbandingan namanya. Pio masuk interlineal Kisah 15 ayat 14. Kita masuk di sini, diterjemahkan ke Indonesia, Simon telah menceritakan. Dia hanya meneguhkan apa yang dikatakan oleh Petrus.
dia tidak bisa buat sesuai yang di luar yang dikatakan Petrus. Kita lihat dulu di interlinear, Pio, bantu dulu. Di sini dikatakan seperti ini ayat 14-nya. 15 ayat 14. 14. Oke. Menarasikan, diterjemahkan ke Indonesia, kita buat perbandingan. Dia pakai past tense di situ, telah. Ini penting sekali ya teman-teman. Berarti Yakobus usul Yerusalem tidak bisa menceritakan atau mengkonfirmasi sesuatu yang belum dikatakan oleh Petrus. Uskup Yerusalem hanya bisa mengkonfirmasi, meneguhkan, mengiyakan, menyetujukan apa yang dikatakan oleh siapa? Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ini penting sekali. Uskup Yerusalem tidak bisa mengatakan di luar apa yang dikatakan oleh siapa? Petrus. Karena itu ayat 14 dibaca kembali, Tere. Tolong. Benar Simon. bahwa Simon telah itu. Dia hanya mengkonfirmasi. Lanjut. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi kalau kita analisa semua, penting sekali karena posisi di situ dalam konsili Yerusalem ya. Contoh paling kecil ya. Yakobus hanya bukan mengklarifikasi, dia hanya benar dia kata dalam bahasa Indonesia. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Sangat jelas. Sangat jelas supaya kita sandingkan kedua Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9. Nanti dia tulis di situ, engkau dipilih menjadi apa di situ? Bangsa yang terpilih. Karena itu ada hubungan ketika Yakobus berdiri mengatakan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Itu benar, saya tidak bisa mengatakan tidak. Karena itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengulangi kembali apa yang ditulis dalam Keluaran 19. Contohnya, 1 Petrus 2 ayat 9, kamu akan menjadi bangsa yang apa? Jadi, nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan 1 menyimpan Petrus ya, orang-orang... 1 Petrus 2 ayat 9. Sorry. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu kembali kepada konfirmasi yang dilakukan oleh Yakobus tentang Petrus, apa yang dikatakan Simon, kembali kepada kisah 15 ayat 14 ini, 15-14. Benar apa yang dikatakan oleh Simon. Allah telah memilih dari antara bangsa. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi sangat jelas bahwa kamu akan menjadi bangsa yang terpilih, imamat rajawi. Karena Petrus sudah melakukan diskursus itu, diskursus ini, teman-teman bahasa terjemahkan ke Indonesia susah, diskursus, intervensi semacam itu, intervensi tentang bagaimana kita semua dipilih dari bangsa-bangsa. Kenapa? Yang di atas ayat 9 menandakan, ayat 8 menandakan, ayat 9. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan kuk kepada sesuatu bangsa yang tidak boleh menerimanya itu? Hebat banget ya kalau kita lihat situ. Karena itu, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu akan menjadi bangsa yang terpilih, imamat rajawi, berarti seluruh bangsa. Kenapa? Karena di dalam konsili, dia telah mengatakan itu. Dan Yakobus sebagai uskup Yerusalem, tuan rumah dari konsili, dia mengatakan ayat 14 seperti apa, Teresa? 1 Petrus 2 ayat 14. Bukan kisah, kita kembali kisah. Kita sudah ke Maaf. kisah 15 ayat 14. Kisah 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Makanya di dalam supaya bangsa-bangsa lain itu tinggal. Lanjut terus ayatnya sampai 16, kita kembali konsentrasi di 15. Bukan, di 14 sudah tadi. Bangsa-bangsa lain supaya 16 17 ini penting sekali. Supaya yang tinggal di dalam rumah itu
Yang didirikan di atas Petrus itu bukan hanya orang Israel, melainkan semua bangsa, ayat 16-17. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Supaya semua bangsa menjadi firman, untuk tinggal di dalam rumah itu, maka di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di mana? Ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau hanya menutup satu ayat, memenjarakan di dalam tubuhnya ayat itu sendiri, kita kesian sekali. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Supaya semua bangsa tinggal di dalam pondok Daud yang baru yang akan didirikan itu, maka kalian harus menjadi saksi di mana? Teresa? Di seluruh ujung bumi. Maka pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah supaya mereka yang dulu seluruh dunia ini tinggal di dalam satu rumah, satu pondok Daud yang baru. Dalam pondok Daud yang baru ada tipologi gereja ini ketika Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama saya akan mendirikan gerejaku. Karena itu Petrus sendiri di dalam 15 ayat 7 di dalam kisah itu dia mengatakan, sejak semula Allah, saudara-saudara, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Semua tidak protes, semua tahu bahwa dalam Yohanes, di dalam Lukas 5 Allah memilih Petrus, Yesus memilih Petrus, jadilah penjala. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17, gembalakanlah. Tidak ada rasul yang lain yang dikatakan Yesus sendiri, gembalakanlah dombaku, hanya kepada Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15, dia mengatakan kepada Petrus, Petrus, Simon, engkau mencintai saya lebih dari mereka yang lain? Lebih daripada rasul yang lain ini loh. Makanya ketika dia mengatakan, saya dipilih dari antara kalian, semua diam. Dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, setan memaksa saya untuk menampi kalian, memisah-misahkan kalian. Tetapi saya berdoa untuk kau, bukan untuk semua, untuk kau. Supaya imanmu jangan jatuh. Dan ketika engkau pulang kembali, bertobat lagi, engkau harus mengkonfirmasi, meneguhkan iman saudara-saudara. Emangnya Yesus main gila dengan pernyataannya? Protestantisme, kalian buat Yesus main gila sendiri dengan pernyataannya. Contoh paling kecil, contoh nih. Rasul mana yang Yesus secara khusus berdoa untuk dia? Lukas 22 ayat 31-32. Rasul mana yang Yesus sendiri berdoa untuk dia dalam singular? Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya Tahan dulu, imanmu... Tere. Dinamikanya begini. Simon, ingat, setan telah memaksa saya untuk menampi kalian. Sarandear artinya memisah-misahkan kalian. Kalau dalam bahasa Spanyol, sarandear artinya engkau ke sana, engkau ke sini, engkau ke sana. Perpecahan seperti itu. Kalian, para rasul. Tetapi saya berdoa untuk kau. Untuk kau dalam singular, dalam tunggal. Untuk kau saya berdoa, Petrus. Apa doanya Petrus? Lanjut, Tere. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kepada siapa yang diberikan kuasa otoritas untuk menguatkan saudara-saudara yang lain, rasul-rasul yang lain? Petrus. Pendeta, kalian tidak baca ayat ini kah? Yesus percaya kepada Petrus untuk meneguhkan saudara-saudara rasul-rasul yang lain. Kalian mau bilang tidak bagaimana? Gembalakanlah domba-dombaku. Semua dombaku digembalakan oleh Petrus di hadapan para rasul yang lain. Yohanes 21 ayat 15. Engkau mencintai saya lebih dari rasul yang lain? Itu bukan main-main loh. Kau pikir Yesus ini yang Santos bilang stand up komedi kah? Buat lucu saja. Baca
Kita sapa tamu dulu, Romo. Kita kedatangan tamu ini, ada footnote. Oh ya, sebentar. Saya selesaikan ini dulu. Oke. Ada Fafa juga. Selesaikan dulu. Oke. Jadi, lihat di sini. Kepada siapa Yesus percayakan cintanya? Di sini untuk gembalakan domba-dombanya. Kepada semua rasul atau kepada satu dari semua rasul itu? Sebagai pemimpin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tahan, Katolik Petrus Apostolik. kepadanya, Tahan dulu. Apakah engkau mencintai aku, Petrus, lebih dari rasul yang lain? Rasul-rasul yang lain? Kan di situ setelah kebangkitan, mereka ada 11 saja. Karena Yudas tidak ada di situ. Engkau mencintai saya lebih dari rasul-rasul ini? Rasul-rasul yang lain ini? Apa kata Petrus? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ingat teman-teman, di situ diterjemahkan, kalau kita analisa di situ, kalau di teks asli, Petrus tidak sampai kepada agape, Petrus kepada filial. Yesus bertanya dengan agape, dia menjawab dengan filial. Yesus bertanya, engkau mengasihi saya? Petrus menjawab, saya menyayangi engkau. Di dalam bahasa Spanyol seperti ini. Yesus bertanya dengan, engkau mencintai saya? Petrus, di dalam bahasa Spanyol, Yesus bertanya, me amas más que todo? Engkau mencintai saya lebih dari mereka semua? Petrus tidak sampai kepada kata amar. Dia bilang querer. Dia tidak bisa sampai kepada agape. Dia hanya filial. Saya menyayangi engkau. Yo te quiero. Ini ungkapan yang penting sekali kalau dalam bahasa Spanyol. Orang mengerti bahasa Spanyol dari pernyataan kita langsung tahu. Coba saya langsung ke Spanyol sedikit supaya yang terjemahkan langsung. Ini penting sekali dari pernyataan Petrus di sini penting sekali ya teman-teman, ayat 15. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Pedro, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Engkau mencintai saya lebih dari 11 yang lain, dari 10 yang lain ini? Estos artinya 1, 2, 3 yang rasul yang lain. Di sini Petrus nanti bilang begini. Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Di sini terjemahan sudah kepada amar, tetapi aslinya dia tidak bilang amar. Dia hanya bilang, yo te quiero. Ini penting sekali ya teman-teman. Oke, dari sini sampai ke ayat 17, Pedro contestó, de que sabe tercero, me amas más que todo, tú sabes que yo te amo. Cordero, mis ovejas. Ini saya kalau terjemahkan ini penting sekali teman-teman. Kalau kita lihat di TB2, itu kembali kepada teks asli. Di ayat 15, Yesus bilang begini, dia tidak bilang gembalakanlah, dia bilang peliharalah. Bantu dulu yang TB2, Teresa. Kita sandingkan dengan TB biasa, Katolik. Di situ apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku kan? Gembalakanlah. Gembalakanlah domba-dombaku. Di TB2, Tio, peliharalah anak-anak dombaku. Anak-anak dombaku. Artinya domba yang baru lahir. Petrus, karena dia menggunakan kata di situ bukan kata apasientas, bukan kata poimoina, melainkan dia menggunakan kata boska. Boska artinya pelihara, beri makan. Petrus, kau beri makan untuk anak-anak domba yang baru lahir. Engkau pelihara mereka yang baru masuk ke Kristenan. Ayat 16, antara TB1 dan TB2 menggunakan kata yang sama. Gembalakanlah. TB2-nya, TB1-nya gembalakanlah domba-dombaku. Om Katolik Apostolik. Ayat 16-nya. Oke. TB2, gembalakanlah domba-dombaku, Teresa. Iya, sama. Iya, karena di dalam ayat 16 itu digunakan bukan lagi anak domba, melainkan domba dewasa. Tetapi tidak digunakan kata boska, melainkan poimonia. Artinya apasientes, artinya gembalakan, tetapi para gembala yang lain. Maka dia primos inter, makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya, ayat 1 sampai 13, dia menulis surat gembala kepada para gembala yang lain. Jangan kesan. Ayat 17, dia kembali lagi kepada kata pelihara, tetapi di TB lama dia menggunakan tetap kata gembala. Katolik Apostolik. Ayat 17-nya. Gembalakanlah domba-dombaku. Iya, betul. Oke. Di TB2 dia berubah. Di situ dikatakan peliharalah domba-dombaku, bukan anak domba lagi, melainkan domba-domba dewasa.
Karena kalau dalam bahasa Spanyol itu cordero, anak domba, ovejas itu domba dewasa. Makanya di situ di TB2 Teresa di ayat 17 itu pelihara atau gembalakan? Ayat 17, peliharalah. Peliharalah domba-dombaku, bukan lagi anak domba. Artinya tugasnya Petrus pelihara mereka yang telah dewasa dalam imannya, yang telah tahu pengajaran. Tugas Petrus itu sangat-sangat berat. Pelihara mereka yang masih anak-anak domba yang baru kenal kekristenan. Gembalakanlah para gembala yang lain, karena kata poimoina dan ayat 17, peliharalah domba-domba dewasa, beri makan mereka. Itu kesian loh, tugas berat loh. Kamu pikir Yesus main gila dengan dia punya mandat untuk kegembalaan ini? Untuk pelihara anak domba, pelihara domba-domba, dan gembalakanlah para gembala yang lain? Tunjukkan satu ayat. Oh ya, damai sertamu. Silakan. Saya mau konfirmasi aja iya Romo. Terkait Saya ke belakang ini. perintah gembalakan. Damai sertamu. Madrid. Tidak dengar. Damai. Berteman bareng. Damai. Terima kasih sebelumnya Romo. Yuk. Cuma mau konfirmasi aja terkait istilah gembalakanlah itu memang di dalam kitab suci itu spesifik merujuk pada Petrus dan berbeda dengan yang lain kah Romo? Ya. Kata gembalakan tadi. Tapi di zaman Yesus historis ya. Zaman Yesus historis. Oke, artinya Waktu Yesus hidup. Untuk menggenapi ini. Yesekiel 34. Yesekiel 34. Kita ngomong tentang Yesus historis. Setelah itu kita masuk ke dalam kisah para rasul. Siapa yang menjadi pemimpin dari gembala-gembala itu? Nanti sebenarnya Paulus juga dia menasihati para uskup yang lain. Contohnya di dalam kisah 20. Dan Petrus menulis surat gembala kepada para gembala yang lain. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita lihat Yesekiel 34. Tipologinya ada di sana. Pengangkatan Petrus itu. Penting sekali. 34 ayat 23 Romo. Ayat 15 dulu. 15. Ayat 15 dulu. Yeskiel 34 ayat 15 ya. Mm-mm. Yeskiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, Allah bilang, damai sertamu, saya adalah gembala dan saya akan mengembalakan. Tetapi di sini dinamika akan penting sekali kalau kita masuk ke ayat 23. 21 atau 23? Coba 23. 23 Ayat Romo. 23, Gembala. Ya, bentar. Dengar sama-sama dulu. aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud, hambaku yang akan mengembalakan mereka. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Oke, ini penting sekali. Damai sertamu di Yesekiel sangat jelas bahwa Allah adalah gembala. Ayat 23, dia mengangkat berapa gembala? Satu gembala Romo. Satu Sekarang orang kita gembala. lihat ke perjanjian baru. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, dia omong apa? Aku adalah apa? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Dan aku gembala yang baik ini harus pelihara juga yang di luar kandangku. Ayat 16. Supaya mereka masuk menjadi satu kawanan dengan satu apa? Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Yesus yang adalah gembala ini, akulah gembala yang baik. Ayat 16, juga mau supaya mereka yang ada di luar ini masuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dalam Yohanes yang sama 21 tadi, dia mengangkat berapa gembala damai sertamu? Romo. Nah, kalau tidak, bagaimana menggenapi Yesekiel 34? Karena gereja adalah rumah Daud yang baru. Seperti rumah Daud yang lama, punya satu gembala yang namanya Daud, hambaku, untuk mengembalakan semua.
maka di dalam rumah Daud yang baru ini harus ada satu gembala yang diangkat oleh Allah. Yaitu siapa? Yaitu siapa? Petrus. Petrus. Itu makanya di situ Petrus adalah pertama dari semua yang sama. Di dalam Matius 10 ayat 2 dikatakan satu kati, hanya satu saja. Dikatakan pertama Petrus, yang lain tidak disebut kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak. Engkau pertama, tetapi ingat tugasmu adalah primus inter pares. Pertama, tetapi semua kalian semua yang sama, dari semua yang sama. Tetapi harus ada satu yang pertama. Semua daftar para rasul, pertama Petrus. Semua proses situasi Yesus, Petrus. Latihan kegembalaan, Petrus. Latihan dalam badai, Petrus. Hebat Komplit, banget Romo. Petrus. Komplit. Sekolah pemimpin, sekolah sekolah kepemimpinan Leadership. ya. Leadershipnya itu kepada Petrus, teman-teman. Ini penting sekali ya. Saya pikir kenapa bencinya kepada Petrus ketika Tuhan mencintai Petrus walaupun dalam kerapuhannya. Kenapa kita nih membenci sekali Petrus dalam pengertian yang sebelah ya. Ketika Yesus sendiri mencintai dia yang rapuh ini dan dia melatih kepemimpinannya. Kenapa tidak pilih Yohanes yang setia sampai salib? Kenapa salah satu murid yang digantikan namanya adalah Simon jadi Petrus? Seperti Abraham jadi Abraham. Kenapa Abraham menjadi bapak? Itu tradisi pergantian nama Yahudi. Iya, untuk jadi pemimpin. Contohnya Abraham, jadi bapak bangsa. Petrus ketika diserahkan kunci di dalam Yesaya 22, yang menerima kunci akan dipanggil Bapa. Makanya Papa artinya Bapa. Atau Papa Yang kemarin itu ya Romo ya. Petri Apostolik Potestatem Accipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Papa. Tapi Serdion tidak mau, Pak. Yang Maria juga jadi kekaritumene itu ya Romo ya. Kayak kemarin itu Siapa? ya penjelasan yang Maria jadi kekaritumene juga ya Romo ya. Saya jadi lucu. Sangat berarti kekaritumene harus sama dengan Peleres Kerito yang Stefanus punya. Sangat berbeda. Romo. Intermezzo aja Romo. Iya. Lanjut yang Petrus Romo. Oh ya, saya kagum sekali Petrus. Dan gembala ini menulis surat gembala kepada para gembala yang lain. Aku presbiter, tetapi aku menasihati kamu. Dalam surat gembalanya. Hebat banget, dipercayakan Yesus juga masih menyamakan dirinya dengan yang lain loh. Jadi pemimpin tetapi masih menyamakan diri yang lain. Makanya di sini namanya primus inter pares. Saya yang pertama, tapi kita semua sama. Dari semua yang sama, tapi saya yang pertama. Saya ini presbiter seperti kamu. Saya ini imam seperti kamu. Saya ini gembala seperti kamu. Kerendahan hati Petrus loh. Kalau kita baca 1 Petrus 5 itu, ayat 1. Satu Petrus 5 ayat 1 ya. Mulai dari 1. Bentar. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Tahan dulu ayat itu. Rendah hati Petrus. Aku menasihat kalian para presbiter, para penatua, karena saya juga presbiter seperti kamu, yang menjadi saksi penderitaan Kristus, yang akan juga mendapatkan kemuliaan dari Kristus. Apa bunyi nasihatnya kepada semua gembala? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lanjut. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Haleluya. Ayat 9. Para gembala ini ada di mana? Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Artinya para gembala ini ada di mana? Damai sertamu? Para gembala ini ada di mana, Teresa? Jadi Seluruh dunia. seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi, saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kan dia suratnya kepada para gembala. Berarti para gembala yang lain di seluruh dunia ini loh. Berarti surat gembala ini kepada semua gembala yang ada di seluruh dunia. Dan dia menulisnya dari mana ayat 13? Ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Di Roma. Di Roma, Babel itu Roma dan Markus anakku. Saya pikir TB2 itu sedikit menghilangkan posisi Petrus di situ di ayat 13. Coba apostolik engkau baca, engkau coba baca TB1. Salam dari kawanmu yang terpilih. Kawanmu, salam dari saya karena dan juga dari Markus anakku. Dia hanya omong dalam pengertian, berarti nanti kalau bilang dalam pengertian itu, berarti di dalam komunitas ini saya yang terpilih. Di antara kalian saya yang terpilih. Makanya dia bilang salam dari kawanmu yang terpilih dan salam dari anakku Markus. Yang tadi 1 Petrus 5 ayat 13 di dalam TB2 sedikit menghilangkan, membaurkan posisi Petrus di situ. Mengaburkan, maaf. Coba di TB1. 1 Petrus 5 ayat 13. Tere, kalau engkau ada silakan baca. Komparasikan dua dengan terjemahan. Saya ada Romo. Ya, silakan. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawananmu yang terpilih Dari kawan, bukan Babel. kawananmu, bukan kawananmu, dari kawan. Hati-hati dengan kata kawanan, itu sangat berbeda dengan kawan. Ya, dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma. Primus inter pares menyalami. Dan atas nama komunitas semua, gereja, salam. Artinya, salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma. Dan salam dari Markus anakku. Secara spesial. Kepada seluruh gembala presbiter yang ada di seluruh dunia. Kenapa kalian menyangkal itu? Kalau itu kamu hilangkan 1 Petrus dari suratmu. Dari kitab suci. Hilangkan saja. Hilangkan. Dan pertanyaan saya, di mana presbiter yang mewakili Protestan zaman itu ketika Petrus menulis itu surat itu? Damai sertamu, Katolik Apostolik. Di mana Protestan pada saat itu ketika Petrus menulis itu untuk seluruh gembala yang ada di seluruh dunia? Di mana mereka? ada Romo. Bingung juga Petrus waktu itu kalau dia hidup sekarang dia bilang, Mereka masih di siapa pendeta yang terima saya punya surat waktu itu? Petrus bingung lagi. Ini penting sekali. Kalau diterjemahkan langsung dari Ibrani dan Yunani, hebat banget ya. Dia bilang, "Oh saludo la iglesia de Babilonia." Salam kepada kalian dari gereja Roma, saludo, gereja yang ada di Roma atau gereja Roma dan dari Markus anakku. Karena dia adalah uskup Roma. Tidak main-main ya. Maksud saya begini, kalau seandainya Petrus lahir dan kembali pada saat ini, ketika dia menuliskan 1 Petrus ini, dia akan tanya, Pendeta Gilbert, kau terima saya punya surat atau tidak? Jangan sampai waktu mau masuk pintu surga, Petrus tanya, Efrasoru, MYM, yang kasih patah rantai itu siapa itu? Saya punya surat, kamu baca tidak? Philip Mantova. Saya punya surat itu. Kamu presbiter waktu itu di gereja di mana waktu saya tulis surat itu? Romo informatif. Sebenarnya ini bisa dicek di Google sih, tapi saya cuma ini aja pengen tanya. Ketika Petrus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, apakah Petrus sudah di Roma, Romo? Ya, salam dari Babylon. Dia di sana. Dia menulisnya. Ayat 13 coba dibaca kembali. Salam dari. Maksudnya gini, Romo. Waktu Paulus menuliskan surat kepada gereja Roma, apakah Petrus udah ada di Roma? Gereja Roma ditulis tahun 54-55. Oke. Perjalanan Petrus sampai di Roma tahun berapa? Dan ketika dia menulis, dia belum ke Roma.
Hanya harapannya untuk sampai ke Roma. Dan dia sampai ke Roma sebelum kematiannya, dipenjarakan di sana. Kalau kita baca Roma, itu harapan dari Paulus untuk sampai ke Roma. Dia belum sampai di Roma. Maksudnya Romo, waktu Paulus sebelum dia ke Roma, dia tulis. Nah, tetapi Petrusnya Romo, apakah Petrus kan dia tulis surat Petrus ini waktu dia di Roma, udah di Roma kan? Nah, apakah siapa yang sudah di waktu Roma? Paulus belum di Roma. Karena Roma ditulis dari Efesus atau dari Korintus. Iya betul Romo. Maksudnya kan waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dia belum pernah ke Roma kan? Dia belum ke Roma. Apakah di Roma itu sudah ada Petrus di situ Romo? Lalu pertanyaan kita, siapa yang pergi mewartakan ke Roma? Kalau surat itu ditujukan kepada orang yang sudah ada di sana. Logika. Siapa yang pergi ke Roma untuk mewartakan? Benar. Dari sejarah kan dia tinggalkan Antioquia, setelah mendirikannya di sana, dia kemana? Kalau begitu pertanyaan kita, siapa yang pergi mewartakan Roma? Sebab surat Roma ditulis tanpa Paulus pergi ke sana. Dan itu salam untuk mereka yang dipilih dan yang dikuduskan. Pertanyaan saya, kalau begitu Berarti siapa yang pergi ke sana? Petrus duluan ke Roma sebelum Paulus ya Romo ya? Diperkirakan tahun 54 sampai dengan 68 sebelum kematiannya, Petrus sudah ada di sana. Tahun 54 sudah di sana. Karena itu Roma ditulis tahun 54-55. Dalam pengertian ini. Jadi mau ambil di mana? Ya kembali ke bapak-bapak gereja kan. Baik, ini penting sekali. Jadi Markus pergi ke sana kapan? Diperkirakan tahun berapa? Maka kita harus bongkar. Kasihan kalau teman-teman Protestan kan tidak ada tradisi. Bagaimana menjelaskan? Sebentar saya ambil satu buku tentang apostolik. Di sini kalau mau informasi tentang Petrus satu. Oh ini dari Tom Bissell, Apostoles, para rasul, oke? Semua tentang mitologi para rasul, data biblis tentang para rasul, semua ada di sini. Jadi, Coba covernya Romo. ya, Covernya itu Ini bagus. biar kita screenshot. tapi bahasa Spanyol kalian bisa dari. Apóstoles, Tom Bissell, Historia y Leyenda, apa tuh? De los, Oke, kebalik ya. legenda. Discípulos de. Sebentar, Nah, iya kebalik soalnya. Nah, ini Historia y Leyenda de los Discípulos de Yesus. Sejarah dan legenda murid-murid Yesus ya. ya, para rasul. Oke, sekarang kita bukanya Petrus punya. Muchas Ini semua 12 rasul sampai dengan Paulus punya. Petrus, Yudas Iskariot, Bartolomeus, Filipus dan Yakobus, anak Alfeus, Paulus, Petrus punya paling panjang ya, 173 sampai dengan 231. Petrus 173. Hmm. 73. Ini Petrus punya. Sampai di Roma ya teman-teman. Petrus, entonces por eso eran muchos, lluvia cayó, las obras no se zaman Nuevo Testigo dari para dijelaskan zaman kekaisaran, kaisar siapa semua itu. Hebat banget maksudnya begitu ya. La cosa de San Pedro, bagaimana mendirikan Santo Petrus. Oh ini. Los usos de tantos nombres son difíciles de enseñar. El primer evangelio se escribe de Marcos. Nos habla simplemente de Simón, quien Jesús puso sobrenombre Petrus. Kalau kita mau tahu tentang Petrus, jangan lupa baca Injil Markus. Eres Petrus sobre la roca, piedra y fe que mi iglesia, de Cefas, equivalente de Cefas, Febes latino indica modo KP. Durante juicio kontra Yesus, zaman Yesus. Dia jelaskan Petrus zaman Yesus dan semuanya hebat banget. Setelah itu bagian ke sini Pietro Sander, arkeolog Vatikan yang dipercayakan untuk memeriksa semua yang ada di bawah apa yang ada di bawah Basilika Santo Petrus.
eh, Pedro fue enterado, saya hanya mulai sampai tahunnya. Konstantinus construyó basílica 2 décadas. Tahun 313 dalam Edit Milan ini dia juga mendirikan Basilika Santo Petrus. Konstruksi Basilika Petrus 1626 dalam Pio 11. Wih, panjang sekali ya. Oke, ini penting. Dalam bagian keempat dia bilang, tradisi Katolik mengatakan bahwa Petrus sampai ke Roma. Secara aktual, posisi Vatikan di dalam kepercayaan tentang perjalanan panjang dari Petrus sampai ke Roma ini, dan menjadi dia menjadi el fundador real, pendiri nyata dari kekristenan Roma. Hebat banget ya. Teolog Peter Lampe dalam bukunya Oke, kekristenan Romawi didirikan mulai dari selula keyahudian. Makanya di situ Petrus betapa dekat dengan keyahudian, maka nanti ada bentrok kecil dengan Paulus tentang ini. Paulus bilang, saya pergi ke bangsa-bangsa. Petrus bilang, saya ke orang Yahudi dalam pengertian ini. Berarti karena kekristenan di Roma mulai dari akar atau selula. Selula itu apa ya? Selula Santo Spirit. Akar rumput ya. Selula itu apa? Sel Yahudi. Sel Yahudi yang ada di Roma. Jadi orang kenal kekristenan mulai dengan sel-sel keyahudian atau Yahudi diaspora yang jadi Kristen yang ada di Roma. Karena itu poin penting. Karena itu ada sinagoga di sana. Karena itu akhir tahun 40 Claudio apa nih? Kekristenan Claudio yang imperio nih. Kaisar Claudio Detero. Artinya menghancurkan menghancurkan sebentar dulu, jangan dulu potong, itu bingung saya. Menghancurkan begitu banyak Kaisar Claudio. Lo siento, stai bien. Mute dulu. Santo Pius, engkau mute dulu. Aduh, bingung saya. Tidak bisa di-mute ini nih, Santo Pius. Oke. Terbuka karum tadi. Tadi engkau omong-omong sendiri, kami dengar semua tadi, masalahnya begitu. Sorry. Oke, Roma pesadito explosión de Claudio salió proporcional Jose Filon Alejandría, filosof Yahudi abad pertama, dan semuanya. Berarti yang mendirikan kekristenan di Roma itu mulai dari sel-sel Yahudi. Selula itu. Akhirnya Yahudi diaspora ini awal mula kekristenan di Roma dalam pengertian itu. Karena yang paling dekat dengan kekristenan di Roma dalam pengertian kalau orang Yahudi adalah Petrus. Jadi panjang sekali teman-teman, harus baca jadi pelan-pelan. Ini ada sampai 237 hanya tentang Petrus sampai dengan Los Primeros Cristianos. Ada nggak di situ Romo? Petrus, ya? Tahunnya ada nggak di situ Romo? Ya, makanya sekitar 54 dia mulai masuk ke sana. 54. Oke. Makanya pertanyaan kita, siapa yang menginjili Roma? Pertanyaan kita juga. Masuknya mulai melalui sel-sel keyahudian dalam pengertian ini. Dan ketika Paulus menuliskan itu, dia tidak pernah pergi ke Roma. Dia pergi nanti waktu di penjara. Los primeros cristianos Roma, sementara ada Petrus. La predicción, prediksi tentang Petrus. Predicación. Kerikmanya Petrus. Data la primera mitad del siglo kedua, ya conoce solamente a través de cita padres de la iglesia. Jadi dikenal dalam predicación itu. Evangelisasinya Petrus, kerikmanya Petrus itu mulai dikenal dalam data dari pertengahan abad kedua. Jadi setelah abad pertama, yang kita kenal melalui kutipan-kutipan bapak-bapak gereja. Makanya kalau kita omong tentang Petrus, kita harus membuka kembali semua bapak-bapak gereja omong tentang dia. Se conoce como obras pseudo-anti cristiano de Jacobo, su hermano, dirigidas Clemente de Roma y dirigidas a Jacobo, hermano de Jesús.
representan Pedro Cristiano Judío. Jadi Petrus masih bekerja dengan sel-sel Yahudi yang ada di Roma, mulai dari situ pelan-pelan, teman-teman. Otro destaca que Pedro, el Evangelio del Pedro, mencionando las diversas autoridades a través del Evangelio. Serafín de Antioquia tahun 200. Ini harus baca kembali pelan-pelan tentang Petrus ini. Karena penjelasan tentang Petrus paling panjang di buku ini, lebih panjang dari Paulus punya. Nanti, saya baca kembali baik-baik semua ya teman-teman, untuk sampai dengan garis bawahi tahun dan semuanya, siapa yang tulis dan semuanya itu. Pokoknya data yang paling aman yang kita tahu bahwa ketika Petrus menulis 1 Petrus itu, dia ada di Roma. Dan ketika dia ada di Roma, Tertambahkan lah ya. Udah Ya, literally sangat. di kitab suci gitu. sangat. Dia ada di Roma, ketika dia menulis 1 Petrus sangat jelas. Saya menulis kepada kalian, menasihati kalian, itu dalam suratnya, dalam pengertian itu. Dan ingat, dalam satu contohnya, kita ambil contoh gereja dalam persekusi zaman-zaman itu, karena mulai masuk ketika 1 Petrus itu adalah persekusi Neron tahun 64 dan Petrus disalibkan tahun 67-68 kan. Damai sertamu itu penting sekali. Ketika 1 Petrus ditulis, gereja masih dalam persekusi. Ini hebat sekali kalau kita analisa. Makanya Petrus nasihati kepada orang-orang Kristen, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, karena dia menulis itu dalam posisi penderitaan. 1 Petrus itu ditulis, contoh 1 Petrus 4 ayat 16 contohnya. Tere 1 Petrus 4 ayat 16, teman-teman, kita lihat posisinya Petrus. Kita juga melihat bahwa secara letelek gereja dalam penderitaan. Dan penderitaan ini kita tidak tahu, kita harus tahu bahwa persekusinya siapa pada saat itu. Dan ketika Petrus menulisnya itu, ada persekusi kepada gereja. Makanya dia bilang kalau kalian menderita, kalau kita lihat ini sekitar estimasinya antara setelah 42, 45 tahun sebelum 54, Petrus sudah ada di Roma dalam pengertian ini. Karena itu, Romo izin Romo. ya, sebentar kita baca Artinya ayatnya. surat Petrus ini sebenarnya memang dia tujukan kepada orang-orang di Roma juga gitu. Iya, di Roma dan di seluruh dunia 1 Petrus itu untuk gembala yang ada di Roma. Untuk gembala yang ada di seluruh dunia tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 13 dan ayat 9. Semua saudaramu, artinya presbiter yang seluruh dunia itu sedang menderita hal yang sama. Persekusi. Menderitanya di mana? Ini loh, persekusinya di sini, teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 16. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan ingat persekusinya Neron tahun berapa? Roma berada di dalam persekusi. Dan Petrus menulis itu, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, pertanyaan saya untuk pendeta. Ketika Petrus bilang begini, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, Protestan yang mana yang mendapat surat nasihat dari Petrus kalau kalian menderita sebagai orang Kristen? Karena waktu itu Petrus menulis dalam penderitaan. Makanya di dalam 1 Petrus 5 dia nasihati para gembala. Gembalakanlah. Kamu jangan sebagai seorang penguasa kan, karena bandingan. Ini loh, kaisar sedang membasmi kita. Lalu sekarang kamu sebagai gembala, kamu tekankan juga kepada jemaat, kepada domba-domba, bagaimana itu? Sangat jelas, sangat jelas bahwa Petrus menulis itu dalam penderitaan. Karena itu dia menasihati, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Baca kembali ayat itu. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena itu berapa orang yang dibuang kepada Colosseum Romanum ketika kekristenan dibantai? Damai sertamu. Ya, Kalau sangat kita sebagai orang Kristen, keren dengan bagaimana itu ya Paulus, arti iman Roma kan tersebar sampai ke seluruh dunia ya. kalau tidak ada pemimpin bagaimana? Teman-teman, kalau tidak ada Petrus, dia bilang, menurut mulutku semua bangsa menerima penderitaan Injil dan menjadi percaya. Bagaimana Paulus, kan logika sih ya, bagaimana Paulus mengatakan iman Roma telah tersebar di dunia, seluruh dunia, kalau Petrus tidak pernah omong melalui mulutku seluruh bangsa menerima pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Bagaimana dia menulis
surat gembala di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya. Dia menulis dari Roma kepada seluruh gembala yang ada di seluruh dunia, ayat 9-nya. Kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menderita hal yang serupa. Karena memang Petrus tulis dalam pemberitaan dan menasihati gereja, pemimpin, gembala-gembala di Mentalnya seluruh Romo, dunia. mentalnya luar biasa ya. Di tengah pencobaan ini dia masih menasihati, ingat yang lain itu. Ingat yang lain. Ini loh, kita kembali lagi kepada, makanya tadi bab 4 dia omong tentang penderitaan ya. Kamu harus kuat dalam penderitaan. Karena apa? Karena di bab 5 nanti semua gembala di seluruh dunia menderita yang sama, persekusi, pembantaian kepada para uskup, imam dan semuanya. Ini jelas sekali. Karena itu dia tulis, kita kembali kepada 1 Petrus 5 ayat 9. Seluruh pemimpin, gembala-gembala di seluruh dunia menderita hal yang sama. Hebat banget Petrus. Saya bisa kaget. Buset. Rendah hati banget si Petrus ini, pemimpin tapi tetap rendah hati. Tuhan berhasil membentuk dia berarti Romo ya. Iya, sangat. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudaramu di seluruh dunia Sudah menanggung. insaf. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Luar biasa. Ini dia kuatkan ini. Dan dia bilang, kembali kepada 1 Petrus 4, kembali ke bab sebelumnya, ayat 16. Dia bilang begini, sekarang kita mulai menerima persekusi itu karena percaya kepada Kristus. Dan kita, orang Kristen, harus tabah menerimanya itu. Hebat banget ya. 1 Petrus 4 ayat 16-17, saya akan bilang, buset. Dalam penderitaan dia masih menasihati supaya tetap kuat. Siapa lagi mau menasihati? Kalau tidak ada pemimpin yang menasihati, siapa yang menasihati seluruh Kristen di seluruh dunia? Baca non, ayat 16-17 1 Petrus 4. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tahan dulu, Sebab- Teresa. Teresa, jangan dulu ayat 17. Damai sertamu. Satu pendeta yang mati karena penderitaan untuk memuliakan nama Kristus pada zaman itu. Berapa martir Protestan? Belum ada bayangannya juga gimana. Lalu kalian bilang kamu Kristen yang sejati, yang benar. Siapakah orang Kristen yang disapa oleh Pak Petrus sebagai paus ini? Siapa? Protestan? Dan ingat, penderitaan itu mulai dari kita yang percaya kepada Kristus. Ayat 17-nya. Penghakiman kepada kita. Ya. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Penghakiman. Inilah. Neron mulai melakukan persekusi. Dia menulis Roma itu. Saya pikir dia menulis sambil menangis lah. Bayangkan, Saya kita merinding, bayangkan. Romo. Saya Merinding, luar biasa Petrus. penderitaan. Saya biasanya menjelaskan ke teman-teman tuh hanya sampai di ini, Romo. Di konsili, Romo. Bagaimana yang tadi ya, perannya, dan berhenti di situ. Nah, ini yang saya makin mau komplit aja sih, saya merasa lebih komprehensif. Ya, Thank you, Romo. makanya kita kembali kepada 12 dan 13. Bagaimana ujian itu datang silih berganti kepada kekristenan awal. Dan dia minta supaya kalian terima itu sebagai orang Kristen, menderita bersama dengan Kristus. Karena begitu ujian datang, pergi pulang. 12-13, kembali ke atas Tere. Ya, saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kamu pikir Petrus tulis ini tidak menderita kah? Ketika dia tahu bahwa begitu banyak kekristenan nanti orang-orang Kristen yang akan dibuang atau sedang dipersekusi, sedang dibunuh. 1 Petrus adalah harapan di tengah-tengah penderitaan. Dan dia menulisnya dalam situasi penderitaan bukan hanya kepada gereja, tetapi juga kepada para pemimpin gereja.
Aku menulis yang sama. Ingat bahwa saudara-saudaramu, para gembala di seluruh dunia, menderita hal yang sama. Makanya kamu jangan menggembalakannya dengan otoriter. Jangan gembalakan gereja itu untuk mencari keuntungan. Keras Petrus. Kita sudah menerima persekusi dari kaisar, lalu sekarang kita persekusi kepada jemaat sendiri. Bagaimana itu? Thank you banyak Romo. Ini Baru bilang jawaban MYM siang bilang kayaknya Romo. Santo Petrus orang kudus tidak berguna lagi. Kamu ini kurang ajar betul. Menderita supaya kita ini ada sekarang ini, berjuang sekarang ini, tetap di sini. Baru MYM bilang Santo Petrus para kudus tidak ada guna lagi. Bagaimana kau? Baru siapa yang menasihati gereja perdana dalam saat persekusi seperti ini? Siapa yang menguatkan iman mereka? Meneguhkan iman mereka untuk menerima penderitaan seperti Kristus, berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kalau bukan pemimpin pada saat itu Petrus, baca saja suratnya itu. Jangan menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak tahu terima kasih. Jangan bilang begitu. Kita ini ada sekarang itu karena mereka. Itu seolah-olah kau papa mama tidak berguna lagi. Setelah melahirkan engkau, merawat engkau 9 bulan dalam rahimnya. Tidak mudah Petrus menerima tugas untuk pelihara anak domba yang baru lahir. Pelihara gembalakan para gembala yang lain. Dan pelihara domba-domba yang sudah dewasa. Beri makan mereka. Ini harapan di tengah badai, di dalam persekusi. Kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, kau jangan tolak itu. Terimalah untuk berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Romo, udah jam makan siang. Ya, makan siang. Dah semuanya. Oh, iya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Romo, Terima kasih banyak.